menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudaraku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadikan sebagai firman Tuhan menjadi pedoman kita. Menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai acuan hidup kita. Hari ini yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Taguna tahe mardongan iba sianna pujung, alamuba denganna molorap marsaulihon parbue nina niula nabi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah berdua lebih baik. Kenapa sih begitu pengkhotbah menyatakan dari hidup manusia itu berdua lebih baik daripada seorang diri? Karena kita makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi, makhluk yang berkomunikasi, makhluk yang butuh, yaitu saling memberi, saling tolong menolong, dan saling curhatan, dan saling melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lain secara khusus dalam hal baik itu dalam mencapai mau untuk menggapai cita-cita, terlebih dalam setiap aktivitas kita. Itu sebabnya pengkhotbah juga merasakan bagaimana dampak dan kebesaran daripada orang yang saling berkomunikasi, daripada orang yang hidupnya bersama-sama dari ego manusia. Tentu orang yang egosentris, ego yang hanya dirinya, tidak mau bersekutu, tidak mau ke gereja, tidak mau ke organisasi, tidak mau ada persekutuan-persekutuan lain. Dia hidupnya selalu di rumah dan menyendiri dan tidak ada mengikuti ikatan apapun. Apa yang ia dapat? Yang ia dapat adalah keegoisan dan juga bisa dikatakan yaitu hanya sekedar kerugian secara persekutuan. Namun banyak orang berkata dia mengikuti satu persekutuan atau mengikuti lembaga atau katakanlah mendaftar dalam satu organisasi, dia menganggap banyak rugi. Menganggapnya nanti akan uang pendaftaran, uang iuran, uang ini, uang ini, uang ini. Maka dia tidak masuk persekutuan itu, tidak masuk marga, tidak masuk gereja, tidak masuk STM, tidak masuk ini, tidak ada. Akhirnya dia manusia yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia yang kikir, manusia yang egois. Apakah upahnya? Di sini dikatakan pengkhotbah. Upahnya tidak ada. Tapi orang yang berdua, orang yang bersekutu, orang yang senang kebahagiaan, yang senang yaitu berkoinonia, bersekutu, akan mendapat apa? Mendapat upah. Jadi berkat itu justru datang Allah ketika kita Allah berkomunikasi. Berkat itu akan datang lewat kita Allah saling berkomunikasi dan saling tukar menukar pola berpikir. Dan berkat itu akan juga datang di sini dikatakan ketika kita tidak egois. Dan berkat itu juga datang dikatakan di sini Allah kita di dalam menerima kuasa dan ketenangan. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku, jika pengkhotbah mau mengajak kita lebih baik dan lebih bagus berdua daripada hidup menyendiri, baik itu dalam hal menanggung beban, baik itu dalam hal kebahagiaan, baik itu hal dalam pekerjaan, maka selalu dikatakan oleh Salomo, hai orang pemalas, belajarlah dari semut. Hai orang yang sombong, belajarlah dari semut. Hai orang yang egois, belajarlah dari semut. Semut itu tidak mau menyendiri. Semut itu tidak mau hidupnya adalah hanya sebatang kara. Namun dia sangat senang bertolong-tolongan,
sangat senang bekerja sama, sangat senang bersama-sama, sangat senang saling menolong dan membantu. Itulah yang dikatakan oleh Amsal. Hai orang pemalas, hai orang bodoh, belajarlah dari semut. Kenapa? Karena tidak mau hidup menyendiri. Dengan kebersamaannya saling bersalaman, saling tolong menolong, dan saling memberi. Inilah yang diharapkan oleh firman Tuhan dari kita. Berdua dengan berbagi, berkomunikasi, saling hidup tolong menolong. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu mengingat kami hari ini. Amin.